Podcast. Saya Rosalia Putriwandari yang akan menemani kamu dalam edisi Bincang-Bincang Pendidikan. Hari ini kita bersama teman seperjuangan PPG Gelombang 1 tahun 2024 bersama Hai, nama saya Bu Sri Mulyani. Dan saya Diani. Hai, Assalamualaikum. Yeay. Ya gimana kabar ini Bu Sri, Bu Rin? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Ocha? Sehat. Alhamdulillah sehat, tetap semangat ya, walau sebentar lagi UAS ya. Iya, semangat terus ya. Ocha juga semangat ya. Ya, pasti terus tetap semangat. Nah, teman-teman semua, kali ini kita bersama teman seperjuangan kita yang sudah terjun lebih dulu di dunia pendidikan. Mungkin bisa diceritakan Bu Rin dan Bu Sri, awal mula terjun ke pendidikan tuh menjadi apa gitu. Oke, Bu Rin silakan. Ya, kalau saya terjun di dunia pendidikan itu sudah sejak tahun 2012 ya, di mana saya saat itu terjun sebagai guru TK ya yang ada di dekat rumah saya, dan alhamdulillah saya pengalaman mengajar di TK itu sampai tahun 2023 bulan Juni kemarin. Nah, kalau Bu Sri sendiri? Kalau saya kebetulan waktu itu setelah lulus sempat di PAUD, tapi nggak lama, hanya setahun. Habis itu dari PAUD saya 2018 mengajar di SDIT di swasta. Alhamdulillah dapat ilmu 3 tahun di sana. Wow, super duper keren ya. Berarti kesabarannya udah gak perlu diujikan lagi ya. Apalagi kan kalau ngajar PAUD gitu kan harus sabar banget menghadapi anak-anak usia dini gitu ya. Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Keren banget ya teman seperjuangan kita ini. Jadi pas masuk PPG sekarang udah resign gitu. Udah gak ngajar lagi karena susah ya Bu ya kalau misalnya sambil ngajar itu. Jadi harus ada yang direlakan. Nah, oke, ngomong-ngomong nih di era abad 21 ini mengenai tentang pendidikan kan lagi gempar-gemparnya tuh tentang kurikulum merdeka nih ya. Oke, hari ini kita juga akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, sekarang kita akan diskusi bareng ya. Mungkin saya akan tanyakan pertanyaan ini kepada Bu Rin ya. Menurut Bu Rin tuh mengapa sih pentingnya untuk memerdekakan peserta didik dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya sangat penting sekali ya, karena dari dari struktur kalimatnya itu memerdekakan gitu, bahwa memerdekakan itu kan harusnya membebaskan gitu ya. Dalam konteks pendidikan ini, pendidikan yang memerdekakan itu sangat penting karena dengan pendidikan yang memerdekakan peserta didik, otomatis kita sebagai guru gitu ya dapat mencetak generasi bangsa yang dapat bahagia secara lahiriah dan batiniah gitu ya, di mana anak-anak itu senang belajar gitu ya dengan berbagai gaya belajar yang mereka miliki gitu ya, karena kita sama-sama tahu bahwa kecerdasan dan gaya belajar anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa memerdekakan itu dengan cara memfasilitasi mereka gitu ya dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai sumber belajar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, nantinya pendidikan yang memerdekakan itu ya tadi muaranya supaya anak itu seperti yang Bapak pendidikan kita sampaikan gitu, bahwa pendidikan harus membebaskan dari keterbatasan dia sehingga menjadi pribadi yang bebas dan bahagia, selamat dan bahagia, seperti itu. Kalau Bu Sri sendiri gimana nih? Iya, saya setuju dengan pendapat Bu Rin ya tadi. Kenapa penting banget. Karena kan kalau misalnya anak-anak udah merasa merdeka nih belajarnya, mereka tuh akan nyaman gitu ketika di kelas, ketika pembelajaran, dan ketika belajar juga mereka tidak akan kayak terpaksa dan terbebani. Kalau misalnya nggak nyaman kan kita kayak mau belajar juga
belajar ini susah gitu. benar, Tapi kalau benar. misalnya kita sudah bisa memerdekakan peserta didik, itu pasti mereka akan semangat belajarnya tuh akan lebih muncul dan akan termotivasi lagi. Berarti peserta Ya, didik diberikan betul. kemerdekaan ya. Iya. Satu lagi, jadi apa yang telah kita sampaikan itu dengan anak merasa senang belajar, otomatis kita pembelajarannya itu akan bermakna bagi anak gitu, sehingga Betul. materi yang kita sampaikan atau apapun yang sudah mereka temukan di dalam sebuah proses pembelajaran itu bisa terngiang-ngiang dan teringat nempel dalam jiwa mereka gitu. Berarti intinya Gitu. yang pertama tuh murid tuh harus bahagia terlebih dahulu ya. Iya. Dalam sebuah pembelajaran gitu ya. Jadi kan fokusnya ke student center gitu ya. Iya, Fokusnya bukan teacher center lagi. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Iya bener banget. Beda banget ya kalau zaman waktu kita sekolah dulu ya Bu-ibu ya. Betul Kan sekali. saya mengalami, kita ngalamin kayaknya Bu ya. Oke, generasi 90-an Iya, itu iya, betul. sangat merasakan gitu ya Luar biasa. bagaimana Pendidikannya tuh kayak gimana sih? Keras gitu ya apa gimana? bukan keras sih, lebih ke kayak metode pembelajarannya aja yang masih berpusat pada guru gitu, sehingga Iya. kita itu lebih banyak untuk dijejali tanpa kita mengeksplorasi apa yang Iya. kita ingin pelajari. Sumbernya hanya dari buku gitu, iya, sama dari guru. Jadi kita nggak kayak kalau sekarang kan bisa ya Bu ya belajar keluar gitu. Iya, outing class. Iya, outing class. Kalau dulu tuh jarang gitu yang kayak gitu tuh. Itu juga merupakan cara kita untuk membebaskan peserta didik dalam pembelajarannya gitu. Jadi dengan cara yang menyenangkan. Jadi anak-anak bebas eksplor ya. Iya. Dari situ anak-anak juga kalau mereka bebas bereksplor berarti mereka bisa belajar dengan nyaman dan bahagia. Betul itu Kak Ocha. Namun di sini memerdekakan itu bukan berarti kita hanya melepas saja gimana anak gitu, tapi Kita peran punya kita kontrol. sebagai peran kita sebagai guru juga sebagai kontrol gitu ya, membebaskan anak tapi tetap mengawasi gitu supaya anak itu tidak keluar jalur. Iya, sesuai dengan konteks pembelajaran ya, membebaskan Sebagai juga. guru juga sebagai fasilitator gitu ya. Tetap mengawasi namun memberikan kebebasan gitu ya. Betul. Nah selanjutnya nih, kan sekarang teknologi semakin canggih ya. Bahkan anak-anak kecil tuh udah bisa main gadget kayak gitu. Maksudnya udah teknologinya udah lebih canggih Iya. deh. Jadi kan kita juga sebagai guru harus terus belajar ya supaya nggak gaptek gitu kan. Nah di era yang serba canggih ini ya, apa-apa kan berkaitan dengan teknologi. Nah bagaimana teknologi dapat mendukung pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Nah menurut ibu-ibu nih gimana gitu? Oke, kalau dari saya, karena kita sekarang berkaitan erat dengan teknologi ya, tidak bisa dipungkiri ya, teknologi itu berkembang pesat sekali di zaman sekarang ini. Jadi pembelajaran kita juga nggak bisa tuh kayak zaman dulu, hanya ceramah, hanya di kelas. Jadi kita juga kalau misalnya di kelas pun, kita menggunakan teknologi yang ada, yang bisa kita gunakan. Sekarang kan udah banyak ya yang platform pendidikan yang ada games edukatif juga. Jadi si anak juga bisa sambil belajar mengenal teknologi dan belajar lewat teknologi juga seperti itu. Jadi si anak juga menemukan hal-hal baru lah gitu. Betul, saya setuju sama Bu Sri ya untuk penggunaan teknologi itu, karena tidak dapat kita pungkiri ya bahwa kita itu anak zaman sekarang itu Gen Z gitu ya, terlahir di generasi yang penuh dengan teknologi gitu ya, sehingga kita sebagai guru harus menyesuaikan pembelajaran kita sesuai tuntutan zaman, seperti yang diungkapkan juga oleh Bapak Pendidikan kita ya Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana peserta didik itu ada gitu ya, karena kita tidak bisa zaman sudah maju tapi pendidikan kita itu masih kurang gitu ya penggunaan teknologinya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari juga melalui teknologi ini gitu ya. Tapi untuk penggunaan teknologi itu kan ada plus minusnya juga ya. Benar. Nah, tadi untuk plusnya sudah disampaikan oleh Bu Sri, kita bisa belajar melalui berbagai metode games yang ada itu. Terus untuk evaluasi juga bisa menggunakan teknologi aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu ya, sudah bisa digunakan oleh kita. Namun untuk penggunaannya untuk kegiatan hal-hal yang negatifnya gitu ya, mungkin kerjasama kita juga harusnya sebagai guru juga berperan penting gitu ya, di mana kita harus berkolaborasi dan berdiskusi dengan orang tua juga gitu ya. Jangan sampai
kita menggunakan teknologi ini dengan baik di sekolah gitu ya, tapi di rumah itu tidak ada batasan gitu Nggak kan. kekontrol ya Bu ya, bahaya. Jadi kita harus tetap mengontrol penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain-lainnya gitu ya, selain aplikasi yang positif tadi. Iya. Berarti kan selain peran guru, peran orang tua di rumah juga sangat berperan penting ya. untuk Sangat mengawasi era digital ini gitu kan. Betul. Kita juga nggak bisa membatasi maksudnya kita tidak bisa membatasi masuknya teknologi gitu. Iya. Cuman kita harus bisa memilah memfilter ya. Nah, selanjutnya nih bagaimana nih ibu sebagai seorang pendidik ya menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik di kelas. Nah, itu bagaimana sih caranya gitu untuk menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik? Mungkin bisa dijawab dari Bu Sri terlebih dahulu. Oke, dari saya dulu. Jadi cara menerapkannya, misalnya kita bisa sambil ngobrol ya sama Iya, siswanya. Kita tuh mau belajar apa sih hari ini? Anak-anak tuh maunya gimana sih belajarnya? Jadi biar si anak juga mengemukakan pendapatnya. Lalu si anak juga bisa berpendapat, mengeksplor diri gitu. Jangan hanya terpaku oleh kita yang ngasih kegiatannya ini harus gini gitu. Jangan. Jadi kita berdiskusi lah, ngobrol lah sama anaknya gitu. Biar si anak ketika kegiatannya juga mereka ngerasa, oh iya loh, ini loh yang aku pengen dan aku harus bertanggung jawab sama apa yang udah aku pengen gitu. Jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab juga. Iya. Ya, seperti Jadi anak-anak bebas milih tujuan pembelajaran mau kayak gimana. Iya. Ya, dan mereka bebas eksplor ya intinya. Iya. Gitu ya. Kita memfasilitasinya tetap dalam konteks pembelajaran tapi ya. Ya, kalau menurut saya sependapat ya sama Bu Sri. Kalau menurut saya itu dengan kita mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sudah pemerintah buat sedemikian rupa gitu ya. Menurut saya itu merupakan salah satu yang paling yang paling bagus untuk kita bisa laksanakan ke peserta didik kita gitu. Dimana kurikulum merdeka ini kan disesuaikan untuk lebih fleksibel gitu ya, lebih mudah gitu ya untuk gurunya maupun untuk peserta didiknya gitu, dengan adanya intrakurikuler, kokurikuler, kemudian ada kegiatan P5 yang memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dan karakternya gitu ya. Seperti kita tahu kan P5 itu untuk cinta tanah airnya, gotong royong, bernalar kritis, itu kan sudah sangat-sangat bagus sekali ya. Tinggal kita sebagai guru itu bagaimana kita mengemas pembelajaran itu supaya tadi yang bisa memfasilitasi anak tersebut dengan berbagai gaya belajar dan minat mereka gitu. Dan dengan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, kita sudah bisa memfasilitasi mereka gitu ya, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada diferensiasi konten, materi gitu ya, yang beragam gitu, sehingga semua kegiatannya dapat dapat mengakumulasi potensi dan keinginan anak-anak gitu ya. Jadi dengan berbagai kegiatan otomatis semua potensi dan minat anak itu akan tersalurkan seperti itu, maupun dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran seperti ekstrakurikuler gitu ya. Ekstrakurikuler kan bisa meningkatkan kemampuan anak bisa di bidang olahraga seperti itu di ekstrakurikulernya. Jadi nggak kaku ya Bu. Sekarang tuh yang pembelajaran kurikulum merdeka tuh nggak kaku, nggak kayak dulu. Selain itu juga kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek tadi. Iya, kita sudah diskusikan tadi. Itu jadi anak-anak diberikan sebuah masalah ya Bu ya. Dan kan dengan pemberian masalah itu otomatis akan merangsang pemikiran anak berpikir kritis, dapat mengemukakan pendapat secara tata bahasa yang baik dan benar gitu kan. Itu juga sangat bagus sih untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Jadi sangat bermanfaat buat nanti, maksudnya di masa depan saat dia udah mulai terjun ke masyarakat gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan problem solving gitu ya. Seperti dan kemandirian juga terasah gitu, dengan dia menemukan dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut juga. Lalu solusinya bagaimana nih untuk menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Karena kan pasti dalam setiap proses pasti selalu ada tantangannya nih. Nah, menurut ibu-ibu yang pernah ibu rasakan tuh seperti apa sih tantangannya dan bagaimana solusinya? Brin dulu boleh?
Silakan Iya. Saya dulu. Sweet deh. Oke, dari saya sih tantangannya lebih ke gurunya sih ya. Jadi kitanya harus lebih banyak belajar lagi karena kan nggak mudah ya untuk membuat pembelajaran memerdekakan peserta didik dengan peserta didik yang unik berbagai macam karakter. Jadi kita harus benar-benar mau belajar gitu. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa memberikan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Selain itu juga dukungan dari kalau misalnya kita di sekolah dari kepala sekolah, dari guru-guru yang lain juga itu harus bisa mendukung kita, dari orang tua juga. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu yang kita buat, orang tua juga harus bisa dukung. Melibatkan orang tua ya. Iya. Seperti Tripusat pendidikan. Iya, betul. Harus ada sinergi antara pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat. Kemudian menurut saya tantangan yang yang cukup dapat kita rasakan saat ini ya di Indonesia itu kan menurut saya belum merata gitu ya di bidang pendidikan. Benar banget. Ya, di segi fasilitas gitu ya. Kita lihat kan kayak di daerah-daerah yang masih di dalam gitu ya. Listrik aja gitu ya, kadang susah ya, yang belum masuk ya. Sementara kan kita seperti yang disampaikan oleh Teh Ocha tadi kan teknologi pendidikan itu sudah memang benar-benar maju dan pesat gitu. Sementara ada saudara-saudara kita tuh yang masih tertinggal itu untuk mendapatkan akses pendidikan pun gitu ya sulit gitu. Untuk sekolah aja kan kadang ada yang sampai berjalan beberapa kilometer. Nah itu mungkin tantangan, mungkin PR juga ya untuk pemerintah khususnya instansi terkait untuk untuk pemerataan pendidikan di Indonesia gitu, agar semua bisa merasakan gitu ya, karena pendidikan itu merupakan hak segala bangsa gitu. Benar, betul. Gitu. Jadi semua masyarakat harus merasakan yang namanya bersekolah, mengenyam pendidikan seperti itu. Dan satu lagi untuk yang memerdekakan peserta didik itu di P5 yang paling utama kan yang pertama ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah itu PR juga dan tantangan juga bagi saya gitu ya, untuk bisa menjadi seorang pendidik yang profesional, di mana kita tidak hanya untuk memberikan ilmu gitu ya, pengetahuan saja, tapi PR yang paling berat itu adalah merubah akhlak. Nah, itu sangat sulit ya. Gitu ya. Apalagi kita tahu ya kalau di tayangan-tayangan berita sekarang tuh kayak ya Allah, miris ya, betul. Nah, itu kan salah satu PR kita gitu ya sebagai pendidik gitu. Gimana caranya supaya kita bisa membentuk akhlak anak-anak itu menjadi berakhlak mulia, ya itu merupakan PR dan tantangan yang paling besar buat saya. Dan mungkin untuk solusinya mungkin kita bisa mulai dari diri kita ya, dengan memberikan contoh kecil ya, contoh kecil ketika di kelas misalkan harus menjaga kebersihan kah, atau bersikap kepada yang lebih tua seperti apa gitu. Biasakan diri dari hal-hal terkecil. Dimulai dari diri, dari hal-hal yang kecil gitu. Sehingga kan kalau anak belajar dengan melihat gitu ya, melihat contoh gitu ya, lebih mata itu kan lebih ini daripada mendengar gitu. Jadi anak itu dengan melihat kita memberikan contoh yang baik itu mungkin insya Allah ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nih sebagai calon-calon amin menjadi guru yang menjadi panutan gitu ya, digugu dan ditiru gitu, benar-benar bisa kita laksanakan. Iya, benar. Berarti intinya adab di atas ilmu. Setuju. Itu hadis gitu ya. Adab di atas ilmu. Jadi walaupun setinggi apapun orang yang berilmu, kalau misalnya tidak beradab, kurang nggak ada akhlak gitu ya. Kalau kata zaman sekarang nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak. Itu sih kalau tantangan yang paling besar untuk saya itu yang bukan hanya Burin sih, mungkin saya juga dan kita semua ya, PR bersama-sama ini. Jadi profesional ya. Semoga kita bisa benar-benar menjadi seorang yang profesional. Amin.
Nah, saya juga pernah baca salah satu filsuf pendidikan ya di luar negeri, namanya John Dewey. Jadi beliau berkata, if we teach today's student as we taught yesterday's, means that we rob them of tomorrow. Jadi kalau misalnya kita ngajarin peserta didik itu dengan pengajaran seperti pengajaran yang sebelumnya, Iya. dia kita mencuri masa depannya. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan Zaman. iya. Mengikuti perkembangan Perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya kita ngajarnya seperti zaman dulu, yang ada Kasihan anak-anak yang ketinggalan. Nah, Jangan lupa pembelajaran akhlak juga. iya, Itu pembelajaran nomor satu. paling Iya. penting. Satu. Ya, kita doakan ya semoga kita bener-bener jadi yang kayak mampu mengaplikasikan pembelajaran yang kita pelajari di PPG ini Iya. supaya Iya, menjadi betul. guru yang profesional. Amin. Amin ya Allah. Kayaknya sebenarnya banyak sekali yang saya pengen tanyakan dan kita diskusikan berhubung durasinya ya, terpotong durasi gitu. Waduh, sayang sekali Teh Ocha. Lain kali kita tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah banget, makasih banyak Bu Sama-sama. Bu Sri. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, semangat dalam menjalankan pendidikan profesi guru ini ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semangat luasnya ya, Ca. Ya, semangat semuanya. Paling sekian gitu ya dari podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.